Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita dengan sukacita di hari ini, di bahagian kedua, tema yang kita sudah renungkan pada minggu kemarin, siapakah Yesus yang bangkit? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemahaman, pengenalan akan Yesus yang bangkit itu harus menjadi tujuan hidup kita, spirit hidup kita, goal kita, yaitu mengenal Dia. Seperti juga Paulus katakannya, bahwa yang dahulu apa menjadi keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, bahkan kuanggap sampah karena pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia dari segala-galanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu Paulus mengatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, pernyataan itu kenapa diucapkan oleh Paulus sedemikian rupa ya? Sebuah pernyataan yang luar biasa ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus telah mengenal Yesus. Kenapa dia masih mengungkapkan pernyataan itu? Karena pengenalan akan Yesus itu harusnya pengenalan yang lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar pengenalan dari satu sisi atau satu segi. Banyak orang mengenal Yesus sebagai apa? Ketika orang mengalami kesembuhan, maka mereka katakan, Yesus adalah dokter yang ajaib, yang mampu menyembuhkan sakit penyakit saya. Ketika orang dalam kesulitan hidup, kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak yang tidak terpenuhi, orang berdoa, Tuhan berkatilah aku. Dan kemudian memang Tuhan memberkati juga secara berlimpah seperti 5 roti 2 ekor ikan. Dan akhirnya kita katakan, siapa Yesus yang kita kenal? Dia adalah sumber berkat yang mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Ketika kita di dalam kesulitan hidup, pergumulan, suka duka kita, mungkin kita katakan, Yesus adalah penghiburku, Yesus adalah penolongku. Ketika kita harus dibimbing, dituntun bagaikan seekor domba, mungkin kita seperti pemazmur dalam pengenalannya dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di air yang tenang pada yang berumput hijau. Bahkan gadahnya dan tongkatnya itu pun menghibur aku. Saudara-saudara, pengenalan kita akan Yesus sejak kita bertobat, sejak kita kenal Dia, sejauh mana Bapak Ibu? Apakah hanya sebatas pengenalan-pengenalan itu, atau lebih daripada itu? Pengenalan Paulus akan Yesus, dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, kuasa kebangkitan Kristus itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki daya tarik tersendiri Bapak Ibu. Kita tahu ada banyak orang mengaku Yesus. Oke, Yesus Anda seorang nabi? Yes. Yesus Anda seorang pembuat mujizat? Yes. Yesus Anda luar biasa? Ya. Jadi diakui Yesus itu hebat. Dia dapat berbuat apa saja. Seorang pengajar hebat, guru agung, pembuat mujizat dan lain-lain. Semua orang boleh mengakui Yesus. Bapak Ibu mengakuinya, dan siapa saja ketika menceritakan tentang mujizat-mujizat, wow, siapa saja mengatakan hebat Yesus Anda itu ya. Tetapi ketika tiba pada pemberitaan Yesus mati dan bangkit, orang meragukan apakah betul orang mati itu bangkit kembali. Ini tidak masuk di akal. Karena itu kuasa kebangkitan Kristus itu memiliki keunikan tersendiri. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita,
sia-sialah pemberitaan hamba-hamba Tuhan, sia-sia seluruh pelayanannya. Berarti keunikan iman Kristen terletak pada apa? Kuasa kebangkitan Kristus. Apa rahasia kebangkitan Kristus? Dan kita perlu mengenal Yesus yang bangkit. Itu di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Wah, kalau kita mengenal Dia, Yesus yang bangkit, itu akan membakar semangat kita, sehingga mempengaruhi totalitas kehidupan kita. Kenapa? Yesus yang bangkit adalah Yesus yang menang atas kuasa dosa. Yesus yang menang atas kuasa setan. Yesus yang menang atas kuasa maut. Nah, 3 kemenangan ini, kuasa dosa, kuasa setan, dan kuasa maut, itu tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dalam sejarah kemanusiaan. Inilah keunggulan, kehebatan dari kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau pembuat mujizat, banyak orang juga bisa buat mujizat ya. Sebelum Yesus, tokoh-tokoh PL banyak pembuat mujizat ya. Musa dengan tongkatnya saja pukul laut terbelah jadi 2, saudara-saudara. Itu luar biasa mujizat itu kan. Ya, Elia berdoa, hujan tidak turun. Elia berdoa, hujan turun. Matahari bisa berhenti. Banyak mujizat terjadi. Tokoh-tokoh PL penuh mujizat. Tetapi belum ada satu tokoh pun di dalam sejarah kemanusiaan yang menang atas 3 hal ini. Menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa maut, dan menang atas kuasa setan. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kenapa harus menang atas kuasa dosa? Yesus yang mati dan bangkit itu, Dia menaklukkan dosa. Dosa yang menakutkan ini, dosa yang mengancam semua manusia, yang akan binasa menuju kekekalan, dilenyapkan. Bagi yang percaya, otomatis hidup dalam keselamatan yang abadi. Dan ini adalah berita kebangkitan Kristus yang harus diberitakan, yaitu Dia mau menyelamatkan semua orang berdosa. Menang atas setan. Setan berkuasa dalam sejarah manusia. Setan berkuasa atas semua orang. Belum ada seorang pun di dunia yang pernah mengalahkan setan, saudara. Dan Yesus telah mengalahkan itu. Dan yang ketiga, Yesus mengalahkan maut. Maut itu menanti semua orang, yaitu kematian kekal, Bapak Ibu. Siapapun kita, jabatan, status, apapun kita di dalam dunia, kalau kita mati, maut menanti kita. Apakah maut itu? Maut adalah kematian dalam kekekalan. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, dia tidak akan mengalami kematian lagi. Ingat pada peristiwa Lazarus bangkit, Yesus menyatakan satu pernyataan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Wah, itu pernyataan yang luar biasa. Tidak mati selama-lamanya. Masuk di akal apa tidak kepercayaan itu, Bapak Ibu? Kalau penafsiran kita mati secara fisik, wah ya, kita semua pasti mati. Pak Pendeta juga akan mati, bukan? Tetapi tidak mati selama-lamanya. Yang dimaksudkan adalah jiwa kita, roh kita tidak akan mati selama-lamanya bagi yang percaya. Nah, dari sinilah kehebatan, keunikan, kuasa kebangkitan Kristus yang harus menjadi pengetahuan pemahaman kita, dan itulah sebabnya kita ini menggebu-gebu atau penuh spirit ingin memberitakannya kepada siapa saja di seluruh dunia ini. Yesus mati dan telah bangkit dan menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kuasa setan. Ini pemberitaan iman Kristen, Bapak Ibu, yang harus menjadi
semangat kita semua. Ya, luar biasa. Kalau Bapak Ibu hanya memberitakan Yesus yang disalib, itu berita yang biasa-biasa. Hanya memberitakan Yesus pembuat mujizat, itu berita biasa-biasa. Yesus yang bisa memberkati Bapak Ibu, memenuhi semua kebutuhan hidup, itu berita biasa-biasa. Tetapi memberitakan Yesus yang menang atas dosa, maut, dan setan, itu berita luar biasa. Siapapun belum pernah menang sedemikian rupa. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah tema, siapakah Yesus yang bangkit? Minggu lalu kita telah merenungkan Yesus yang bangkit adalah Yesus yang datang untuk mencari mereka yang telah kehilangan kasih yang mula-mula. Dan ada dua orang menuju ke Emmaus karena mereka ingin tinggalkan Yerusalem, tinggalkan kasih yang mula-mula. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, lihat di sini bahwa Yesus datang mencari kita yang kehilangan kasih yang mula-mula. Yang kedua, Yesus itu datang untuk membuka mata rohani kita. Dua orang itu perjalanan menuju ke Emmaus, mereka tidak mengenal Yesus, padahal Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ternyata pikiran mereka sudah kacau balau. Kacau balau itu artinya sudah ruwet. Kacau balau itu artinya sudah tidak bisa berpikir banyak hal. Dan tiba-tiba Yesus buka pikiran mereka dan mereka mengenal, wah, inilah dia. Dia datang untuk membuka mata rohani kita supaya kita lebih mengenal dia. Dan Yesus juga datang untuk apa? Untuk melengkapi kita, untuk pergi menjadi saksi bagi dunia ini. Nah, mari kita mau membaca berapa ayat secara singkat lanjutan dari teks kemarin, Lukas pasal 24, Bapak Ibu. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 53. Firman Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Saya baca ayat 36, Bapak Ibu ayat 37 dan seterusnya. Lukas pasal 24. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Lalu mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bapak Ibu, lihatlah, adalah pengalaman yang luar biasa tentang Yesus yang bangkit itu. Dia hadir di tengah-tengah mereka dan dia menyatakan bahwa dia hidup. Dan kita lihat di sini Yesus yang bangkit itu adalah Yesus datang untuk memulihkan keadaan mereka, mempersiapkan mereka untuk menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah-tengah dunia. Kamu adalah saksi. Bapak Ibu Saudara terkasih, tujuan Tuhan memulihkan keadaan kita. Tujuan dia hadir di tengah-tengah kita, bahkan dia mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Semua dia nyatakan pertolongannya, semua dia nyatakan mujizatnya. Ketika mereka masih ragu-ragu juga, dia minta apa yang ada padamu, dia mau buktikan. Dan mereka memberikan sepotong ikan goreng. Dan kemudian dia makan di depan mereka dan menyatakan bahwa dia hidup bagi mereka. Jadi semua hal yang Yesus lakukan hanya satu tujuannya. Supaya apa? Supaya mereka ini sungguh percaya dan menjadi saksi bagi kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari fokus dari semua pertolongan Tuhan yang kita alami, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang kita alami buat hidup ini, hanya supaya kita jadi saksi loh. Kita mungkin bersaksi ya, saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan. Banyak hal kita bisa ceritakan sejak kita mengalami, dari kita dilahirkan di tengah keluarga sampai kita besar, sampai apa saja yang sudah kita dapatkan dalam dunia ini, kita lewati seumur hidup kita. Banyak hal yang kita alami. Tujuannya apa? Supaya kita jadi saksi sebenarnya ya. Supaya kita jadi saksi. Jadi kalau orang, Bapak Ibu, hanya mengalami kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, tapi kalau tidak menjadi saksi, tidak menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan mengatakan kamu adalah saksi. Jadi kebangkitan Kristus mendorong kita, Bapak Ibu, supaya kita menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Menceritakan Yesus bagi keluarga kita, menceritakan Yesus bagi orang lain. Itu yang harus kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Banyak orang percaya kepada Yesus, tapi hanya sedikit orang yang mau menyaksikan kasih dan kebaikan Yesus bagi orang lain. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Dengan demikian fokus hidup kita adalah kita boleh ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, diangkat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Tapi setelah itu kita harus ceritakan kepada orang lain. Banyak orang rindu mengenal siapakah Yesus yang bangkit melalui diri kita, melalui keluarga kita, melalui kehidupan kita, supaya orang mengenal Tuhan Yesus. Kamu adalah saksi. Apalagi kita bisa bersaksi lebih daripada itu. Bersaksi tentang keselamatan yang kita sudah dapatkan. Kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Kita sudah dimerdekakan dari maut. Itu keselamatan yang sempurna yang Yesus sudah karuniakan kepada kita yang percaya. Kita saksikan itu bagi orang lain. Dan mujizat terjadi. Orang akan percaya. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Dia yang mati dan bangkit berjumpa dengan murid-muridnya. Hanya tujuannya supaya mereka menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Apa yang telah dilakukan Yesus terhadap dosa manusia untuk menyelamatkan kita semua. Luar biasa bukan Yesus yang mati dan bangkit?
Apakah Yesus yang mati dan bangkit luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya? Atau dia Yesus yang biasa-biasa saja? Saudara, mari kita harusnya membanggakan dia. Harusnya kita mengagungkan dia. Kita menceritakan dia. Karena itu satu pengalaman spesial dalam hidup kita. Mengenal Yesus yang mati dan bangkit. Dan dunia ini membutuhkannya, Bapak Ibu. Ya. Kita sekarang lihat bahwa ada banyak orang sedang berada pada pergumulan-pergumulan, beban-beban hidup yang berat. Ya, betul. Ini kalau ada yang punya berkat, cobalah bagi-bagi di pinggir jalan lah. Bagi-bagi di banyak orang pasti akan datang. Karena ini banyak orang sedang dalam pergumulan, kebutuhan-kebutuhan yang berat dalam hidup ini. Tetapi lebih daripada itu, apakah hanya roti saja yang perlu? Manusia membutuhkan keselamatan bagi jiwanya. Kita berada di dalam banyak ancaman kehidupan masa kini, Bapak Ibu. Karena itu kita mau banyak orang mengenal dia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca lebih lanjut lagi, Yesus yang mati dan bangkit, dia tidak hanya ingin supaya kita menjadi saksi-saksinya saja, tetapi kita harus diberkati oleh dia. Dia ingin memberkati kehidupan kita. Lihatlah bahwa ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Bitinia. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus memberkati mereka. Bapak Ibu, kalau kita terima berkat yang asalnya daripada Tuhan, ini berkat apa kira-kira ya? Sebab konsep berkat bagi kita banyak orang hanya kaitkan dengan diberkati secara jasmani dan lain-lain ya. Tapi kira-kira konteks ini berkat apa, Bapak Ibu? Yesus memberkati mereka, yaitu menyatakan kuasanya, penghiburannya, sukacitanya, damai sejahteranya, kekuatan sorgawinya, supaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada banyak berkat-berkat rohani yang harus ada di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Ada banyak orang hanya membanggakan berkat-berkat jasmani saja ya. Apa yang diraih secara lahiriah, itulah berkat-berkat. Iya, betul juga bahwa itu adalah bukti pemeliharaan dan berkat Tuhan sih. Tetapi ada berkat yang lebih daripada itu, yaitu berkat-berkat rohani yang harus melimpah di dalam kehidupan kita. Sehingga kalaupun manusia lahiriah kita berkurang, mungkin berkat kesehatan bagi yang sudah tua-tua kan semakin berkurang ya. Orang yang tua-tua itu pengen masih kayak orang muda itu, nggak bisa lagi. Memang berkat kesehatannya sudah berkurang gitu. Tetapi walaupun manusia lahiriah berkurang, manusia batinia kita, berkat rohaninya terus melimpah di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sukacita di dalam Tuhan itu adalah berkat-berkat. Damai sejahtera di dalam Tuhan itu adalah berkat-berkat rohani. Bapak Ibu lihat, ada banyak orang yang berkelimpahan secara jasmani ya, tetapi secara rohani mereka kering, Bapak Ibu. Di dalam diri mereka begitu banyak masalah-masalah yang menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Itu berarti mereka tidak ada berkat-berkat surgawi. Kehadiran Tuhan di dalam hidup ini, itu nomor satu, Bapak Ibu. Sehingga saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan ya, walaupun secara ekonomi kurang beruntung mungkin, hidup mereka sederhana, Bapak Ibu, tetapi hidup mereka penuh energi. Ada sukacita, ada kekuatan baru. Dan itulah orang-orang percaya. Meski di tengah badai, meski di tengah masalah, meski di tengah kekurangan, bahkan ada yang di dalam ancaman sekalipun, tapi ada berkat sukacita memenuhi di hati. Amin Bapak Ibu. Itu yang menguasai anak-anak Tuhan, keunikan berkat surgawi menyertai mereka. Konteks murid-murid ini,
Sebelum Yesus mati dan bangkit itu berjumpa dengan mereka. Mereka berada dalam kegelisahan. Mereka berada pada ketakutan, ancaman juga Bapak Ibu. Mereka takut ditangkap untuk disalibkan juga. Seperti Petrus, kenapa dia menyangkal? Karena dia takut ikut disalibkan. Ada ketakutan menguasai kehidupan ini. Ada keraguan. Ada macam-macam masalah. Dan justru Yesus ingin memberkati mereka supaya mereka kuat bertahan di tengah-tengah dunia ini. Luar biasa Bapak Ibu. Kita sementara yang masih ada di tengah-tengah dunia ini, kita harus banyak berdoa Bapak Ibu, supaya mengalir berkat-berkat surgawi memenuhi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Berdoalah. Kalau secara ekonomi kita kurang beruntung, oleh karena situasi kita ada yang nggak bisa bekerja, saya tahu sulit bekerja. Walaupun sudah bekerja, tapi mungkin penghasilan tidak seberapa karena situasi. Ada banyak kesulitan-kesulitan hidup yang diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada tuntutan-tuntutan kebutuhan yang semakin tinggi dan lain-lain. Dan di tengah keadaan pandemi semacam ini, bukan hanya kita, semua orang sedang mengeluh tentang kehidupan yang tidak normal ini. Tetapi di tengah keadaan semacam ini, biarlah masih ada damai sejahtera surgawi ada di tengah kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu ketika Yesus mati dan bangkit itu, ucapan pertama dia jumpa dengan mereka semua, dia katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Yang dibutuhkan secara psikologis di dalam kondisi-kondisi yang tidak normal adalah ketenangan pikiran dan hati, yaitu damai sejahtera Tuhan perlu membanjir di dalam kehidupan kita. Dan terakhir Yesus akan tinggalkan mereka. Dia tahu bahwa mereka masih ada di dalam dunia berdosa. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi ancaman demi ancaman. Dia tahu mereka akan meneteskan air mata. Dia tahu bahwa saat mereka bersaksi, mungkin datang ancaman. Saat mereka bersaksi, datang kesulitan-kesulitan. Karena itu dia memberkati mereka dan mengatakan, ya, kekuatan surgawi menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dan terangkat ke sorga. Sudahkah Bapak Ibu menerima damai sejahtera surgawi? Amin Bapak Ibu. Memenuhi hati kita. Damai sejahtera itu Bapak Ibu melebihi segala-galanya. Betul. Itu sulit dibahasakan. Damai sejahtera surgawi itu nggak bisa didefinisikan. Karena itu satu kondisi kehadiran Tuhan yang memenuhi pikiran dan hati, yang memberikan energi, kekuatan di dalam Tuhan. Saya kira kita butuh itu Bapak Ibu ya, di tengah keadaan semacam ini. Kita memang butuh makan dan minum, kita butuh uang, kita butuh kebutuhan-kebutuhan. Tapi asalkan yang lebih nomor satu adalah dipenuhi dengan damai sejahtera surgawi. Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia tapi kehilangan jiwanya? Tidak ada damai dan sejahtera. Yesus memberi ilustrasi seorang ayah memiliki 2 orang anak. Ada satu anak minta hak kesulungan, hak warisan. Dan dia bergelimpangan dengan harta dan kekayaan. Dia semua kebutuhan terpenuhi. Tetapi pada akhirnya dia terhilang. Terhilang kenapa? Terhilang sukacita damainya. Dia habiskan dengan berfoya-foya. Dan ending dari hidupnya, dia susah lagi. Dan setelah dia kembali kepada ayahnya dengan penyesalan dan pengakuan, baru kembali damai sejahtera surgawi itu. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita pertahankan damai sejahtera surgawi itu di tengah badai sekalipun. Saya tahu Bapak Ibu sedang sulit, sedang bergumul berat dalam kehidupan ini secara ekonomi. Saya tahu Bapak Ibu begitu menghadapi masalah yang bertubi-tubi, sulit untuk menerima kenyataan.
Tapi mari di dalam Tuhan, seperti hambanya Paulus, detik-detik ketika mau diancam untuk dia harus dibunuh karena pelayanan, dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita juga katakan, Tuhan lingkupiku dengan sayap-Mu. Di tengah badai sekalipun, Tuhan tidak tinggalkan aku. Mari kita datang di hadapan Tuhan, naikkan pujian ini sambil memberikan persembahan kita buat Tuhan, sambil merenung kembali. Ingat kuasa kebangkitan Yesus ini adalah satu berita yang tidak pernah berubah. Dikatakan berita yang tidak terbinasakan, yang harusnya menjadi sukacita kebanggaan kita anak-anak Tuhan. Orang percaya pada akhir zaman ini, zaman sekarang, zaman penuh masalah, zaman penuh tantangan, zaman penuh air mata, zaman penuh penyakit, zaman penuh kedukaan dan segala macam. Zaman yang tidak bersahabat. Tetapi Yesus yang sama, kita percaya Bapak Ibu, Dia tidak berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus yang sama yang bangkit itu Bapak Ibu, saya yakin Dia